Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar bersama Bu Febi. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan memimpin, nanti anak-anak di rumah bisa mengikutinya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Walitu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni amal. Nah, Ibu mau cek semangatnya dulu. Semangat pagi, pagi semangat luar biasa. Walaupun kita belum bisa belajar secara langsung atau bertatap muka, tetapi semangat kita harus selalu kita jaga. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar di tema 2 subtema 1, pada minggu ini kita akan belajar di tema 2 subtema 2 pada pembelajaran keempat. Coba dilihat pada bukunya. Di subtema kedua, kita akan belajar mengenai ya, betul sekali, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk di pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat, ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar menemukan informasi pada cerpen. Yang kedua, kita akan belajar hak, kewajiban, tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Yang ketiga, kita akan belajar pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman, Ibu mau tanya, siapa yang suka membaca? Yo, siapa yang suka membaca? Nah, kita bisa membaca apa saja. Misalnya membaca cerpen atau cerita pendek, membaca novel, membaca berita, dan lain sebagainya. Ketika kita membaca dan sudah selesai, maka kita akan menemukan sebuah informasi. Nah, sekarang coba anak-anak di rumah buka bukunya di buku pena halaman di cerita pada buku pena halaman 112. Nah, di situ ada sebuah cerita pendek atau cerpen. Nah, biasanya ketika kita akan menemukan informasi atau mencari informasi pada cerpen atau informasi lainnya, apa saja yang perlu kita cari? Oke, yang pertama, kita bisa menggunakan dengan kata tanya apa. Kemudian yang kedua, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Atau biasa disingkat dengan 5W+1H. Nah, sekarang coba dilihat di buku pena di halaman 112. Di situ ada sebuah cerpen dengan judul Kerupuk Cumi Fania. Nah, coba anak-anak semuanya baca dulu cerita tersebut. Nah, setelah kalian membaca, Ibu ingin bertanya, informasi apa saja yang anak-anak temukan pada cerpen tersebut? Siapa yang tahu informasi apa saja? Ya, nah, kita bisa mendapatkan informasi dengan kalimat tanya tadi. Yang pertama, apa judul cerpen tersebut? Nah, kemudian yang kedua, siapa saja tokoh pada cerpen tersebut? Lalu, bagaimana watak tokoh pada cerpen tersebut? Kemudian yang keempat, bagaimana alur dari cerpen yang sudah anak-anak baca? Lalu yang kelima, di mana tempat
cerpen tersebut terjadi atau peristiwa tersebut terjadi. Kemudian, kapan cerita pada cerpen tersebut terjadi? Nah, yang terakhir, apa amanatnya dari cerpen tersebut? Nah, dengan 7 kalimat tanya tadi, kita bisa menemukan sebuah informasi. Nah, nanti anak-anak bisa menjawab ketujuh pertanyaan tersebut pada buku tugasnya masing-masing. Nah, pada pokok bahasan yang kedua, kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai di masyarakat. Nah, bagaimana menerapkan hak, kewajiban, tanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Nah, contohnya seperti yang pertama, kerja bakti. Siapa yang pernah ikut orang tuanya kerja bakti di lingkungan masyarakat, atau kerja bakti di lingkungan keluarga, atau kerja bakti di lingkungan sekolah? Nah, pasti anak-anak semua sudah pernah melakukan kerja bakti. Nah, dari kegiatan kerja bakti ini, kewajiban apa yang bisa kita peroleh? Yang pertama, kewajiban membersihkan lingkungan. Kemudian tanggung jawab apa yang kita dapatkan dari kegiatan kerja bakti tersebut? Yang pertama, tanggung jawab untuk membersihkan selokan, mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan, membersihkan coretan yang ada di dinding, dan lain-lain, masih banyak sekali. Lalu, hak apa yang bisa kita dapatkan ketika melakukan kegiatan kerja bakti? Yang pertama, kita bisa merasakan lingkungan yang bersih dan indah, serta terbebas dari penyakit karena lingkungannya sudah bersih. Kemudian, contoh yang kedua, itu ada musyawarah pembagian jadwal siskampling. Nah, coba Ibu mau tanya dulu, di lingkungan kalian apakah ada yang namanya siskampling atau pos ronda yang biasa dilakukan di malam hari supaya menjaga lingkungan masyarakatnya tetap aman? Nah, untuk melakukan kegiatan ini tentunya pasti ketua RW atau ketua RT-nya membuat jadwal untuk kegiatan tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut kita bisa memperoleh atau mendapatkan kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mengikuti tata tertib musyawarah. Nah, misalnya nih, ayahnya Beni mendapat jadwal hari Senin, ayahnya Tito mendapat jadwal hari Selasa. Nah, tentunya setelah mendapatkan jadwal tersebut, maka ayah Beni dan Tito harus mengikuti tata tertib dari musyawarah tersebut. Kemudian, tanggung jawab apa yang bisa kita dapatkan dari kegiatan siskampling? Yang pertama, kita jadi menghargai pendapat orang lain, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, ketika kita tidak terima dengan jadwal yang sudah kita buat, kita bisa mengusulkan dengan kalimat yang baik dan sopan, tidak boleh dengan marah-marah. Betul sekali. Lalu, apa yang dapat kita peroleh dari kegiatan siskampling tersebut? Nah, haknya yaitu mengajukan pendapat. Nah, ketika kita sudah melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, maka kita akan mendapatkan hak kita. Betul sekali. Nah, lalu setelah Ibu memberikan contoh dua tadi, tanggung jawab dan musyawarah siskampling, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, kewajiban warga saat kerja bakti tadi apa? Ayo, coba sekarang ditulis di buku tugasnya ya. Lalu yang kedua, apa yang diperoleh dari musyawarah tadi? Ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap hasil musyawarah? Nah, selanjutnya
pada pokok bahasan yang ketiga, kita akan belajar mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, tentunya seperti kegiatan di masyarakat seperti kerja bakti, kemudian siskampling, tentunya di lingkungan masyarakat itu juga ada yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Nah, apa saja kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat? Yang pertama, ada yang namanya kegiatan produksi. Siapa yang tahu apa itu kegiatan produksi? Wah, betul sekali, hebat semuanya. Jadi kegiatan produksi itu adalah menghasilkan barang atau memproduksi barang. Apa saja barang yang bisa kita produksi? Banyak sekali, bisa berupa seperti lemari, kemudian makanan, baju, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kegiatan distribusi. Siapa yang tahu kegiatan distribusi itu apa? Hebat! Nah, kegiatan distribusi itu merupakan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Contohnya, ibu jualan makanan, kemudian disalurkan ke konsumen oleh tetangga ibu. Nah, itu yang namanya kegiatan distribusi. Nah, yang terakhir itu ada kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat yang berupa konsumsi. Nah, ini paling banyak sekali yang ada di lingkungan masyarakat kita. Betul. Nah, contohnya maksudnya apa itu kegiatan konsumsi? Nah, kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Misalnya tadi ibu jualan roti, kemudian dimakan oleh Diko, otomatis rotinya tadi berkurang. Nah, itu yang dinamakan kegiatan konsumsi. Nah, selanjutnya, masyarakat itu bisa dikatakan sejahtera apabila kebutuhan terpenuhi, sehingga masyarakat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Misalnya, tetangga Dimas, dia belum bisa terpenuhi kebutuhan makannya, jadi dia tidak bisa dikatakan hidupnya sejahtera karena belum terpenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papannya, seperti itu. Nah, lalu apa saja sih kebutuhan masyarakat itu? Contohnya ini tadi, berupa material, spiritual, atau sosial. Nah, materialnya ini berupa apa? Misalnya uang, kemudian sandang, pangan. Lalu yang spiritual seperti apa? Seperti hubungan kita kepada Allah. Kemudian yang sosial seperti apa? Seperti interaksi kita dengan orang lain, misalnya dengan teman, dengan tetangga. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian apa saja contohnya dari material, spiritual, dan lain-lainnya tadi? Nah, contohnya yang pertama itu ada berupa kesehatan, kemudian ada keadaan ekonomi, kemudian ada yang namanya kualitas hidup masyarakat dan kebahagiaan. Pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses berkembangnya perekonomian yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di suatu wilayah. Nah, adanya ketidakmerataan pendapatan serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda itu sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan masyarakat di kota itu lebih maju dibandingkan dengan yang di desa. Karena apa? Karena teknologi yang di daerah perkotaan itu lebih maju.
bukan berarti masyarakat pedesaan juga tidak bisa maju. Keduanya bisa sama-sama maju asal kita mau berusaha untuk mengubahnya. Nah, sekarang tugas yang kedua, nanti anak-anak mengerjakan di buku pena halaman 115 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Betul sekali. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Feby ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Hari ini tadi kita sudah belajar mengenai apa saja? Ya, ada 3 pokok bahasa. Yang pertama tadi mengenai mencari informasi pada cerpen. Bagaimana mencari informasinya? Dengan menggunakan kalimat tanya 5W+1A. Atau apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian pokok bahasa yang kedua kita tadi sudah belajar mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Contoh kegiatannya tadi apa? Betul, ada kerja bakti dan penyusunan jadwal untuk siskampling. Nah, dan yang terakhir kita sudah belajar mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tadi ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ingat-ingat ya, jangan lupa kerjakan tugas dari Bu Feby. Nanti tugasnya bisa langsung dikirim ke ustazahnya atau bisa dikirim ke Feby. Nah, mungkin hanya itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau cek dulu semangatnya anak-anak. Semangat pagi, pagi, semangat luar biasa. Tetap jaga kesehatan dan jangan malas untuk belajar. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa berguna untuk anak-anak semuanya. Nah, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.